Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel Assalamualaikum warahmatullahi ASN. wabarakatuh. Nah, di Selamat Tips datang Channel kembali di ASN kali Tips ini, Channel saya ASN. Nah, di Tips Channel ASN kali ini, saya akan berbagi tentang soal-soal dari P3K. Nah, khususnya untuk guru PPKN. Nah, bagi kalian yang akan mengikuti tes atau seleksi P3K, khususnya guru PKN, maka jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like, komen. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar agar kalian tidak tertinggal info menarik yang lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tes P3K kali ini, guru akan menghadapi salah satu jenis soal yaitu seleksi kompetensi teknis. Nah, seleksi kompetensi teknis ini tentunya akan dites sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ketika guru PPKN mendaftar P3K PPKN, maka soal yang keluar nantinya tentunya tentang materi-materi PPKN. Nah, mungkin setengahnya nanti akan soal-soal pedagogis dan setengahnya juga akan materi keilmuannya atau PPKN-nya. Maka dari itu di sini saya akan membahas mengenai soal-soal tentang PPKN. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan adalah A. Munculnya golongan terpelajar pribumi di Indonesia. B. Membuka peluang lapangan kerja di perusahaan Belanda dengan gaji yang sama. C. Anak-anak pribumi juga sepandai anak-anak Belanda. D. Menimbulkan gap sosial di antara para pemuda terpelajar. Atau E. Penutupan sekolah-sekolah swasta oleh pemerintah Belanda. Nah, di sini pertanyaan adalah dampak terhadap pendidikan. Nah, dari berbagai jawaban di sini, tentunya jawaban yang paling sesuai adalah yang A, yaitu munculnya golongan terpelajar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dulu, Belanda mulai memberikan peluang bagi kaum pribumi untuk sekolah, yaitu melalui politik etis, di mana politik etis atau balas budi ini memberikan peluang para kaum bangsawan Indonesia untuk sekolah dan mengenyam pendidikan. Nah, dari situlah muncul golongan-golongan terpelajar yang akhirnya mereka membentuk organisasi Budi Otomo yang menjadi cikal bakal munculnya organisasi kemerdekaan di era modern saat itu. Nah, jadi jawaban yang pertama adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Masih tentang Belanda, yaitu tindakan pemerintah Belanda untuk meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi adalah A. Mengirimkan mereka ke sekolah-sekolah modern sekuler. B. Menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah. C. Mengangkat mereka menjadi tentara KNIL. D. Menjadikan mereka pegawai perusahaan perkebunan swasta. E. Mengisolasi para penguasa pribumi dari rakyatnya. Nah, di sini muncul tindakan Belanda yang meruntuhkan kewibawaan masyarakat penguasa pribumi. Di antara A sampai E, di sini kita bisa memilih jawaban yang B, yaitu menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah. Mengapa? Karena ketika para penguasa saat itu dijadikan pegawai pemerintah, secara tidak langsung para penguasa ini akan menurut atau tunduk terhadap pemerintah Belanda saat itu. Nah, jadi di sini menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah salah satu politik Belanda untuk menghilangkan atau meruntuhkan kewibawaan penguasa pribumi. Lanjut ke soal yang nomor 3. Sifat pendudukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah A. Melakukan eksploitasi budaya untuk pelemahan persatuan bangsa. B. Penetrasi politik diskriminatif dengan strategi divide and impera. C. Melakukan tekanan kultural pada masyarakat perkotaan. D. Mobilisasi tenaga kerja untuk keberlangsungan pabrik di perkebunan. Atau E.
Strategi ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini nomor 3, yaitu bagaimana pendudukan militer Jepang saat Indonesia. Untuk yang A, melakukan eksploitasi budaya. Tentunya bukan ciri dari militer Jepang. Ini lebih ke pelemahan persatuan bangsa adalah zaman Belanda. Yang B, penetrasi politik diskriminatif dengan strategi divide and impera. Jelas, ini strategi Belanda, yaitu dengan politik adu domba atau divide and impera. Melakukan adu domba antar daerah sehingga mereka melakukan peperangan sendiri yang akhirnya muncullah pelemahan persatuan bangsa. Nah, untuk C dan D juga bukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang E, yaitu strategi ekonominya dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Lanjut ke soal nomor 4. Penerapan teknologi Transjakarta atau busway yang dikembangkan di Jakarta memiliki fungsi sebagai A. Gaya hidup warga Jakarta dalam mobilitas kegiatannya sehari-hari. B. Percontohan bagi penerapan teknologi transportasi bagi daerah lain. C. Solusi transportasi massal yang efisien dalam waktu dan jarak tempuh. D. Penggunaan teknologi transportasi yang bagus karena buatan luar negeri. Atau E. Bentuk kerjasama transportasi antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Nah, di sini adanya busway, salah satu terobosan transportasi di Jakarta, memiliki fungsi yang lebih tepat antara A sampai E. Jawabannya adalah yang C. Oke, di sini yang C yaitu solusi transportasi massal yang efisien dalam waktu dan jarak tempuh. Mengapa yang C? Karena munculnya teknologi dalam bidang iptek ini salah satunya adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Nah, salah satunya adalah Transjakarta atau busway ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah adanya transportasi massal, karena di Jakarta saat ini transportasi ini masih menjadi salah satu momok masalah yang perlu diselesaikan bersama. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Nomor 5, pada dasarnya partai politik dibentuk sebagai sarana untuk menjembatani warga negara agar memiliki political efficiency. Apakah yang dimaksud dengan political efficiency itu? A. Kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap pemerintah bahwa pemerintah akan memberikan keadilan. B. Kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap pemerintah dan kepercayaan mereka akan kemampuan mereka dalam mempengaruhi keputusan politik. C. Kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap sistem politik yang berlaku. Atau D. Kepercayaan dan keyakinan warga negara akan setiap keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap rakyat. Oke, di sini ada istilah political efficiency dan ada berbagai pilihan A sampai D. Nah, untuk political efficiency ini adalah sebuah kepercayaan dari warga negara terhadap sistem politik yang berlaku atau sistem politik yang saat itu sedang terjadi. Nah, kepercayaan ini sangat diperlukan dalam membentuk sistem politik yang sehat. Tentunya pemerintah memerlukan kepercayaan dari warga negara agar penguasa saat itu dapat melakukan program atau tujuannya tercapai sesuai dengan apa yang telah diciptakan. Maka dari itu, salah satu bentuk political efficiency ini sangat diperlukan dalam sistem politik. Nah, sedangkan kita tahu dalam sistem politik ini memiliki ada unsur input, proses, dan juga output.
Nah, kepercayaan ini merupakan input. Setelah masyarakat melakukan kepercayaan, maka proses dilakukan oleh pembuat kebijakan. Setelah itu, kebijakan itu dikeluarkan akan memerlukan sebuah output, yang akhirnya output itu akan berpengaruh kembali kepada input masyarakat dalam sistem politik tersebut. Nah, itu nomor 5. Lanjut ke nomor 6 tentang tokoh, yaitu tokoh yang membangkitkan semangat organisasi Budi Utomo adalah A. Ki Hajar Dewantoro, B. Dawes Dekker, D. Dr. Sutomo, atau D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, di sini ada berbagai pilihan tentang berbagai tokoh yang ada di Indonesia. Nah, siapakah yang merupakan tokoh yang membangkitkan semangat organisasi Budi Utomo? Yang A. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini merupakan tokoh yang berperan dalam pendidikan, ya. Nah, ini dalam pendidikan. Salah satunya yaitu membentuk taman siswa di Yogyakarta atau disebut juga dengan Bapak Pendidikan. Ini Ki Hajar Dewantoro. Kemudian Dawes Dekker. Dawes Dekker ini memiliki nama lain yaitu Multi Tatuli, ya. Nah, dia merupakan orang yang menulis salah satu buku yang menentang penjajahan Belanda saat itu, yaitu Andaikan Aku Orang Belanda. Kemudian Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini adalah jawabannya, yaitu yang C. Dr. Sutomo ini adalah orang yang membuat atau memprakarsai organisasi Budi Utomo saat itu. Nah, jadi saat itu organisasi Budi Utomo di tahun 1908 menjadi salah satu organisasi pioner, di mana sebelumnya perjuangan itu hanya bersifat kedaerahan. Jadi dari bersifat kedaerahan tersebut dirasa tidak mampu menyelesaikan atau mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya para pelajar Indonesia melalui politik etis atau balas budi dari Belanda itu, mereka sekolah ke barat atau ke Eropa, yang akhirnya setelah pulang mereka muncullah kaum-kaum terpelajar. Salah satunya Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo. Nah, jadi nomor 6 ini jawabannya yang C. Ya, lanjut ke soal nomor 7 tentang hak DPR. Hak DPR yang diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kecuali A. Hak angket, B. Hak interpelasi, C. Hak pengawasan, atau D. Hak mengeluarkan pendapat. Nah, di sini ada beberapa hak dari DPR. Nah, yang tidak ada di dalam pasal 20A ayat 2 adalah yang C, yaitu hak pengawasan. Sedangkan hak angket ini ada, hak interpelasi, hak mengeluarkan pendapat ini juga ada. Ini beberapa hak dari DPR yang perlu kita ketahui. Hak angket yaitu hak untuk meminta keterangan dari DPR. Hak interpelasi juga, dan hak mengeluarkan pendapat. Nah, selain memiliki hak, DPR juga memiliki fungsi. Nah, ada 3 fungsi dari DPR. 3 fungsi utama dari DPR. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Nah, ini pengawasan ini yang dimaksud adalah fungsi, ya. Fungsi pengawasan yaitu bertujuan untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan atau undang-undang. Kemudian ada fungsi budgeting. Fungsi budgeting ini adalah fungsi dari DPR untuk merancang APBN bersama dengan Presiden. Nah, fungsi budgeting ini dilakukan DPR guna untuk
sebagai wakil perwakilan rakyat Indonesia di dalam pemerintahan agar penggunaan dana negara ini sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi ini merupakan fungsi DPR yang berfungsi untuk membuat undang-undang. Nah, jadi ini adalah 3 fungsi DPR yang perlu kita ketahui. Nah, fungsi DPR. Jadi ada pengawasan, budgeting, dan juga legislasi. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah merupakan kewenangan dari A. MPR, B. DPR, C. DPRD, atau D. DPD. Oke, di sini ada fungsi ya, salah satu fungsi yaitu fungsi legislasi. Itu mengajukan rancangan undang-undang namun yang berkaitan dengan otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk melakukan atau mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan daerah lain. Nah, tentunya otonomi daerah ini diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, nanti daerah akan dapat mengelola dan juga mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, di sini siapa yang bertugas untuk merancang undang-undangnya? Nah, dari keempat jawaban ini yang lebih tepat adalah yang D. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sesuai namanya, Dewan Perwakilan Daerah ini yang bertugas untuk mewakili daerah-daerah dari masing-masing daerahnya, khususnya dalam haknya di otonomi daerah. Lalu untuk MPR, MPR ini merupakan gabungan dari DPD dan DPR. Nah, ketika DPD dan DPR ini dalam satu tempat itu dinamakan MPR. Fungsinya MPR apa? Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kenegaraan, seperti melantik presiden sampai dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini hanya bisa dilakukan oleh MPR. Sedangkan DPR fungsinya yang tadi, pengawasan, budgeting, dan juga legislasi. Nah, untuk DPRD ini sama dengan DPR fungsinya. Hanya saja tingkatannya ini di wilayah provinsi dan juga kabupaten. Sedangkan untuk DPD ini merupakan Dewan Perwakilan Daerah yang salah satunya tadi menjadi perwakilan daerah untuk menjamin daerah dalam pengawasan otonomi daerah. Kita lanjut ke nomor 9. Yang bukan merupakan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu A. Eksaminatif, B. Legislatif, C. Yudikatif, atau E. Eksekutif. Oke, jadi ada pembagian kekuasaan. Ada menurut Montesquieu dan ada menurut John Locke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah menurut Montesquieu. Nah, di sini ada eksaminatif, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang bukan adalah yang eksaminatif. Apa sih itu eksaminatif? Eksaminatif ini adalah lembaga tambahan. Ya, lembaga tambahan negara, yaitu lembaga yang berada di luar 3 lembaga utama, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting. Misalnya di Indonesia adalah BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Ini merupakan lembaga tambahan atau eksaminatif. Ini bukan termasuk 3 pokok dari kekuasaan menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu ada 3, yaitu legislatif. Nah, legislatif ini yaitu yang membuat undang-undang. Ya, membuat undang-undang.
Kalau di Indonesia ini DPR. Nah, fungsi legislatif ini yaitu merancang dan membuat undang-undang. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif ini adalah yang menegakkan undang-undang. Kalau di Indonesia adalah ada Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial MA, MK, dan KY. Nah, ketiga lembaga ini tugasnya yaitu menegakkan undang-undang. Kemudian pembagian yang terakhir adalah eksekutif. Eksekutif ini dipegang oleh pemerintah, ya, karena tugasnya yaitu menjalankan undang-undang. Ini dipegang oleh pemerintah, yaitu oleh presiden dan para menterinya. Nah, ini adalah 3 pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, sedangkan menurut John Locke ini berbeda. John Locke ini membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan menurut John Locke yaitu eksekutif ditambah dengan ada satu lagi yaitu federatif. Federatif ini adalah fungsi dari negara bagian, yaitu berfungsi untuk hubungannya dengan luar negeri. Nah, yang itu yaitu pemerintah yang berhubungan dengan luar negeri, ini adalah fungsi federatif. Itu menurut John Locke. Kita lanjut ke nomor 10. Kekuasaan itu ada sepanjang negara tetap berdiri. Walaupun pemerintahan sudah berganti, berarti kedaulatan itu bersifat A. asli, B. tunggal, C. permanen, atau D. tidak terbatas. Nah, di sini ada sifat-sifat dari kekuasaan. Ini merupakan kekuasaan yang tetap ada sepanjang negara berdiri. Jelas ya? Jawabannya adalah yang C, yaitu yang permanen. Sedangkan kalau asli, itu berarti kekuasaan tidak diturunkan. Bahwa kekuasaan itu, kedaulatan memang berasal dari negara itu sendiri. Tunggal ini berarti tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian tidak terbatas dalam hal ini berarti negara atau kedaulatan ini sifatnya tidak ada yang membatasi. Yang membatasi siapa? Dalam ini adalah rakyat itu sendiri sebenarnya. Nah, yang nomor 11. Berikut ini yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung, yaitu A. memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam pemberian ataupun penolakan gerasi. B. menerima dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. C. mengeksekusi pihak-pihak yang kalah dalam perkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. D. memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan presiden atau wakil presiden secara langsung. Atau E. memeriksa dan memutus perselisihan antar lembaga yang tidak dapat diganggu-gugat. Di sini ada fungsi Mahkamah Agung. Oke, ada A sampai dengan E. Oke, kita bahas satu persatu fungsinya. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam memberikan atau penolakan gerasi. Ya, ini merupakan jawabannya, yaitu tugas atau fungsi dari Mahkamah Agung. Di sini gerasi ini merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden, yaitu untuk memberikan pemotongan masa tahanan. Nah, namun presiden dalam memberikan gerasi ini tidak serta-merta atas keinginan atau keputusan pribadi. Di sini Mahkamah Agung berfungsi untuk memberi pertimbangan agar keputusan yang diberikan presiden ini sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kemudian yang B, memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Ya, ini bukan. Ya. Kemudian mengeksekusi pihak-pihak yang kalah di pengadilan negeri dan tinggi, ini juga bukan. Kemudian yang D, memeriksa dan memutus perselisihan
hasil pemilu. Ini tugasnya dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu tugas MK adalah memutus perselisihan. Jadi ketika terjadi perselisihan dalam pemilu presiden, nah ini MK di sini yang bertugas. Kemudian memeriksa dan memutus perselisihan antar lembaga yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, ini juga sama tugas dari Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika ada beberapa lembaga yang berselisih, maka di situ larinya ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke Mahkamah Agung. Nah, itu perbedaan tugas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lanjut ke soal nomor 12. Ini tentang pengamalan sila. Budi merupakan anak dari keluarga kaya raya, akan tetapi hal ini tidak membuatnya menjadi sombong. Karena Budi menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, hal ini sesuai dengan contoh dari sikap sila ke A. Sila ke-1, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Oke, di sini kata kuncinya adalah tidak membuatnya sombong karena setiap hak dan kewajiban orang itu sama. Nah, kalau kita pelajari hak dan kewajiban yang sama ini merupakan pengamalan sila yang ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan bentuk pengamalan dari sila yang ke-5. Nah, untuk sila yang pertama, ini lebih mengarah pada suatu hal yang sifatnya keagamaan. Nah, itu pengamalan sila pertama. Kemudian untuk sila yang kedua, ini lebih berkaitan pada kegiatan-kegiatan yang bentuknya kemanusiaan atau persamaan derajat manusia, memperlakukan teman sebagai makhluk Tuhan, memperlakukan teman tidak melakukan diskriminasi. Nah, itu merupakan bentuk pengamalan sila yang kedua. Nah, untuk sila yang ketiga, ini sifatnya persatuan yang hubungannya dengan semangat bela negara. Ini bagiannya di sila yang ketiga dan juga tentang persatuan. Sedangkan sila keempat ini lebih mengarah kepada pengaplikasiannya dalam musyawarah atau penyelesaian masalah yang diarahkan kepada musyawarah. Bisa juga kepada amanat rakyat. Ya, jadi salah satunya percaya terhadap pemerintah, percaya terhadap wakil rakyat. Nah, itu bentuk sila keempat. Bisa juga mengutamakan negara dibanding kepentingan pribadi. Misalnya terdapat seseorang di mana dia dilema antara harus mentaati peraturan ataupun rasa egonya sendiri. Ya, di situ egonya dapat ditahan untuk mengutamakan kepentingan negara. Itu merupakan bentuk pengamalan dari sila yang keempat. Nah, sila kelima ini sendiri salah satunya tadi ya, hak dan kewajiban, kemudian gotong royong, kemudian ada juga suka menolong dan juga kerja keras. Ini merupakan bentuk dari sila yang kelima. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13. Di awal tahun 2017, Indonesia mendapat kedatangan pemimpin negara Arab Saudi, yaitu Raja Salman. Kedatangan beliau tidak hanya ingin mengunjungi Indonesia, tetapi ingin menjalin kerjasama di bidang terutama ekonomi. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi termasuk bentuk kerjasama A. Kerjasama internasional, B. Kerjasama multi internasional, C. Kerjasama bilateral, D. Kerjasama multilateral, atau E. Kerjasama fungsional. Nah, di sini ada kerjasama
antar Indonesia dan Arab Saudi. Berarti yang terjadi yaitu kerjasama antar dua negara. Nah, kerjasama antar dua negara ini disebut dengan kerjasama bilateral. Ya, bilateral di situ artinya dua, dan kerjasama antar Indonesia dan Arab Saudi masuknya kerjasama bilateral. Ketika kerjasama ini melibatkan lebih dari dua negara, bisa 3, 4, atau 5, ini maksudnya kerjasama multilateral. Nah, ketika kerjasama multilateral ini terikat dalam suatu wilayah, ketika terikat wilayah, nanti menjadi kerjasama regional. Nah, kerjasama regional ini misalnya ASEAN ya, atau Association Southeast Asian Nation, itu kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu beberapa bentuk-bentuk kerjasama di dalam dunia internasional. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Tata cara peradilan agar penahanan, penggeledahan, peradilan, dan vonis tidak melanggar hak asasi manusia, maka terdapat A. Personal rights, B. Social and cultural rights, C. Right of legal equality, atau D. Procedural right. Nah, di sini beberapa istilah asing, kita bisa menjawabnya hanya dengan mengartikannya saja. Tata cara. Nah, tata cara kan sudah terlihat. Ini berarti jawabannya untuk yang procedural right, yaitu tata cara agar tidak melanggar HAM. HAM ini kan right ya, sebuah hak, rights and justice, hak dan kewajiban. Nah, hak asasi manusia ini di Indonesia itu diakui karena Pancasila salah satunya mengakui adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian untuk personal right ini adalah hak yang sifatnya pribadi. Misalnya hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk hidup, hak untuk mendapat pekerjaan. Nah, itu bentuk-bentuk dari personal right. Kemudian social and cultural right ini hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan juga kultural atau kebudayaan. Misalnya hak untuk masuk ke dalam partai politik, hak untuk bermasyarakat, hak untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang seni, itu masuk ke social and cultural right. Nah, kemudian lanjut untuk right of legal equality. Nah, ini maksudnya adalah hak-hak dalam hukum, yaitu penyetaraan hak dalam hukum. Kemudian tentang procedural right yang itu tadi, yaitu tentang tata cara. Oke, lanjut. Ini ke soal nomor 15. Kemerdekaan bersikap, bertindak, berpendapat, dan memeluk agama merupakan titik-titik. A. Political right, B. Personal right, C. Property right, atau D. Right of legal equality. Nah, di sini tadi ya tentang merdeka, bertindak, sampai dengan memeluk agama. Ini merupakan hak pribadi, yaitu personal right. Nah, kemudian untuk political right seperti apa? Political right jelas hak untuk berkumpul, berserikat, atau mendirikan partai politik. Itu adalah salah satu hak yang dimiliki warga negara dalam political right. Kemudian untuk property right, sesuai namanya, property ini berkaitan dengan hak milik. Itu seseorang boleh mempunyai hak milik atau kekuasaan terhadap suatu benda atau barang. Misalnya hak untuk memiliki rumah, hak untuk memiliki kendaraan, atau membeli sesuatu, asalkan sesuai dengan aturan hukum, itu merupakan hak dari warga negara, yaitu property right. Kemudian right of legal equality. Right of legal equality ini adalah hak, yaitu persamaan di dalam hukum. Jadi seseorang ini berhak untuk mendapatkan hak yang sama di dalam hukum, tidak memandang gender, laki-laki atau perempuan, tidak memandang jabatan.
perbuatan, dan juga tidak memandang suku, ras, dan juga agama. Nah, itu merupakan hak persamaan di dalam hukum. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama. Berikut ini contoh pelanggaran genosida pada era reformasi. A. Tragedi Semanggi. B. Kasus Marsina. C. Kerusuhan Tanjung Priok. D. Demonstrasi mahasiswa UI. Atau E. Kasus Bom Bali 1. Nah, di sini adalah ada kata genosida atau genocide. Genocide itu berarti membasmi suatu golongan. Kasus genosida terbesar di dunia yaitu dulu dilakukan oleh Adolf Hitler saat dia membasmi atau menghapus para kaum Yahudi di Jerman, karena dianggap orang-orang Yahudi itu dianggap suatu kaum yang akan merusak dunia nantinya, sehingga Adolf Hitler saat itu mengumpulkan kaum Yahudi, kemudian dimusnahkan mereka dalam sebuah tabung racun. Nah, di sini pertanyaannya adalah kejahatan genosida di Indonesia antara A sampai E. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, kasus Bom Bali. Kenapa Bom Bali? Karena Bom Bali ini suatu bentuk penghancuran atau pemusnahan massal. Kita ketahui dulu saat Bom Bali ini sangat banyak korban yang bersatu. Kemudian untuk tragedi Semanggi dan kasus Marsina sampai dengan kerusuhan Tanjung Priok ini merupakan kasus pelanggaran HAM, tetapi bukan bentuk genosida karena tidak melibatkan ras, etnis, atau bangsa yang berguguran di sana. Jadi hanya kasus pelanggaran HAM saja, termasuk demonstrasi mahasiswa UI. Lanjut ke soal nomor 17. Ini tentang hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila sangat erat sekali karena mengandung nilai dasar yang bersifat universal. Berikut ini makna hak dan kewajiban asasi manusia menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Hak kemerdekaan untuk memeluk agama. B. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dan jaminan perlindungan hukum. C. Hak untuk menghormati dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Menghargai hak warga negara untuk bermusyawarah mufakat. E. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Sila yang kedua. Nah, untuk jawabannya ini juga urut ya. Ini merupakan pengamalan sila 1 sampai dengan 5. Untuk yang A ini jelas, hak memeluk agama. Ini bentuk dari sila yang pertama. Nah, yang kedua ini jawabannya keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dan jaminan perlindungan hukum. Karena kemanusiaan yang adil di sini di hadapan hukum ini sama, semua manusia ini mempunyai persamaan derajat. Kemudian yang C ini menghargai kepentingan, yaitu membela kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ini bentuk sila ketiga. Kemudian yang keempat, menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat. Dan yang terakhir adalah hak milik, yang menghargai hak milik orang lain. Ini salah satu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke soal nomor 8. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Pasangan yang sesuai di antara ciri HAM dan artinya adalah A. Universal, hak asasi melekat pada diri manusia sejak lahir. B. Hakiki, hak asasi manusia ini berlaku semua orang tanpa memandang status. Futur, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. D. Kekal, hak asasi manusia diterima oleh manusia sejak lahir.
E. Tidak dapat dicabut, yaitu hak asasi manusia dimiliki sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk soal nomor 18 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu utuh, bahwa hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Sedangkan universal ini berarti hak asasi manusia ini berlaku secara umum dimanapun. Itu universal. Hakiki ini berarti melekat pada diri manusia sejak lahir karena merupakan bagian dari Tuhan Yang Maha Esa. Kekal di sini berarti hak asasi manusia ini tidak dapat dihapuskan, ya, karena merupakan anugerah. Tidak dapat dicabut, ya berarti tidak dapat dicabut. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat lain dapat menyebabkan A. Munculnya pola-pola pemikiran yang terbuka. B. Masyarakat mampu mempertahankan tradisi. C. Sulit berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau D. Semakin eratnya hubungan antara masyarakat tradisional. Oke, ini untuk menjawab ini sangat mudah ya, karena masyarakat yang kurang, berarti kita cari jawaban yang sifatnya negatif. Untuk yang A ini positif, mana munculnya pola pemikiran terbuka. B juga jawaban positif. Nah, yang C ini sulit berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi karena kurang berkomunikasi atau berhubungan dengan masyarakat lain. Yang B ini juga dampaknya positif. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 20 tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat modernisasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakselarasan di antara unsur-unsur sosial dan budaya dalam masyarakat. Berikut yang bukan penyebab ketidakselarasan tersebut adalah yang bukan. A. Perubahan suatu unsur sosial budaya tidak dapat diikuti penyesuaiannya oleh unsur-unsur sosial budaya yang lain. Laju perubahan di antaranya unsur-unsur sosial budaya tidak selalu seimbang. B. Ada unsur berubah dengan cepat, tetapi ada unsur yang berubah dengan laju yang lambat. Keadaan yang demikian dinamakan cultural lag atau ketimpangan budaya. C. Adanya perubahan sosial budaya yang berlangsung sehingga menimbulkan keterkejutan di kalangan masyarakat. Keterkejutan akan adanya perubahan sosial yang cepat dinamakan cultural shock. Atau yang D. Kemampuan masyarakat umum dalam menyesuaikan. 21. Yang benar tentang tingkatan norma yaitu A. Cara, kebiasaan, adat, hukum, tata kelakuan. B. Cara, kebiasaan, tata kelakuan, hukum, adat. C. Cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat, hukum. D. Cara, tata kelakuan, kebiasaan, adat, hukum. Atau yang E. Kebiasaan, cara, adat, hukum, kemudian tata kelakuan. Nah, ini merupakan urutan-urutan tingkatan norma. Nah, untuk jawaban yang tepat di antara pilihan ini adalah yang C. Ya. Cara, berawal dari cara. Cara-cara ini akan, ketika cara ini sering dilakukan, akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini dilakukan akan menjadi tata kelakuan. Ketika tata kelakuan ini banyak dilakukan oleh masyarakat, maka akan menjadi sebuah adat. Dan adat yang memiliki sanksi yang kuat nantinya akan menjadi sebuah aturan atau hukum. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Konsepsi atau pemikiran abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik adalah pengertian dari
hubungan, masalah sosial, moral, tindakan, atau nilai sosial. Oke, di sini adalah konsepsi pemikiran abstrak mengenai apa yang dianggap buruk dan baik itu merupakan nilai sosial. Nilai adalah apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik. Atau bisa juga diartikan nilai adalah apa yang berharga bagi orang yang melakukan persepsi tersebut. What I'm really want itu apa yang benar-benar saya inginkan. Itu merupakan nilai. Jadi konsepsi ini disebut nilai sosial. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Norma yang jika dilanggar dapat menimbulkan gunjingan masyarakat serta menimbulkan rasa bersalah dari si pelanggar adalah norma kesopanan, kesusilaan, hukum, atau norma agama. Oke, di sini akan menimbulkan gunjingan masyarakat serta rasa bersalah. Ya, tentunya ini adalah norma kesusilaan. Yaitu norma yang sifatnya berasal dari masyarakat dan juga hati nurani, sehingga ketika melakukan pelanggaran maka selain mendapatkan gunjingan dari masyarakat juga akan ada rasa bersalah, sama dengan nomor kesopanan. Kemudian norma hukum adalah norma yang memiliki nilai ikatan yang sangat kuat karena sifatnya memaksa, ya, mengatur dan memaksa. Mengatur ini berarti hukum ini mengatur kehidupan manusia dan memaksa ini harus ditaati. Nah, ketika tidak ditaati, maka norma hukum ini memiliki sanksi yang kuat. Sedangkan norma agama ini adalah norma yang awalnya atau munculnya ini dari firman Tuhan dan juga kitab suci. Nah, itu norma agama. Lanjut ke soal nomor 24. Puguh mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertamu ke rumah Pak RT. Hal ini sesuai dengan perilaku yang sesuai dengan norma A. Hukum, B. Agama, C. Kesusilaan, atau D. Kesopanan. Nah, di sini yaitu mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum bertamu, ya. Tentunya ini adalah norma kesopanan. Norma hukum, kalau norma hukum ini berarti norma contohnya yaitu mentaati peraturan hukum yang berlaku seperti memakai helm, membawa surat-surat kendaraan ketika berkendara. Norma agama, nah norma agama ini yang berkaitan dengan ajaran agama masing-masing. Oke, jadi nomor 24 ini jawabannya yang D, yaitu norma kesopanan. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima disebut A. Undang-undang dasar, B. Hukum, C. Adat istiadat, atau D. Norma. Nah, di sini ada aturan. Semua jawaban kelihatan benar, yaitu undang-undang, hukum, adat istiadat, dan juga norma. Tapi kita bisa melihat di sini adalah yang dipakai sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku sesuai yang diterima. Ini merupakan pengertian dari norma atau norm. Ya, jadi aturan yang diikat oleh masyarakat itu sendiri, diakui oleh masyarakat itu sendiri untuk mengendalikan masyarakat itu juga sendiri. Nah, ketika norma ini dilanggar, maka masyarakat akan mempunyai sanksi. Sanksi ini yang tujuannya untuk memberikan efek jerak terhadap si pelanggar.
Oke, jadi jawabannya adalah yang norma. Lanjut ke soal nomor 26. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat disebut dimensi A. Realitas, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, D. Kerohanian, atau E. Dinamis. Oke, yang pertama A. Kita bahas dulu A. Realitas. Realitas ini berarti kemampuan ideologi untuk melihat pada realita atau kenyataannya. Ya, jadi jawabannya bukan yang A. Kemudian idealisme, ideal, sesuai. Nah, ideal ini berarti kemampuan ideologi untuk memberikan pandangannya sesuai dengan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Nah, sedangkan yang diminta adalah kemampuannya dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri. Nah, jawabannya yang C, yaitu fleksibilitas atau fleksibel, yaitu mudah menyesuaikan diri, baik dengan pertumbuhan maupun dengan perkembangan di masyarakat itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 27. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna A. Pancasila dijadikan pedoman hidup dan petunjuk arah dalam berbagai aspek kehidupan. B. Pancasila dijadikan sebagai landasan politik yang menghindarkan praktik politik tak bermartabat. C. Pancasila digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Atau D. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai yang di dalamnya mengandung unsur kenegaraan yang tinggi. Oke. Di sini Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila digunakan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Nah, di sini mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan ini harus berpatokan kepada Pancasila agar tercapai tujuan yang jelas ke depannya, karena Pancasila juga di sini bersifat utopis. Yang dimaksud bersifat utopis adalah Pancasila ini memiliki tujuan yang selalu dicita-citakan. Nah, sedangkan yang pertama, Pancasila dijadikan pedoman hidup. Di sini pedoman hidup dan petunjuk arah itu merupakan fungsi Pancasila sebagai filosofis atau falsafah bangsa. Nah, kemudian ketika Pancasila dijadikan sebagai landasan politik, ini berarti bahwa politik kita mengarah kepada ideologi Pancasila. Tidak boleh mengarah kepada ideologi lain, baik itu komunisme maupun liberalisme. Lanjut ke soal nomor 28. Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dalam penerapannya masih banyak tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pancasila pada masa awal kemerdekaan. A. Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup yang menjadikannya kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun yang bertujuan ingin mendirikan negara komunis. C. Berlakunya demokrasi terpimpin di mana seluruh keputusan dan pemikiran negara berpusat pada pemimpin negara. Atau yang D.
adanya kemajuan iptek yang membuat kehidupan masyarakat menjadi serba bebas namun tanpa batas. Oke, di sini merupakan bentuk tantangan Pancasila di awal kemerdekaan. Nah, di antara pilihan jawaban ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang bertujuan ingin mendirikan negara komunis. Nah, saat itu komunis mencoba untuk mengganti atau ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Salah satunya dengan adanya pemberontakan di Madiun. Jadi jawaban nomor 28 ini adalah yang B. Ya, lanjut ke nomor 29. Penerapan Pancasila pada periode 1945 sampai 1950 mengalami tantangan berupa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Indonesia yang dikenal dengan istilah DITII yang bertujuan ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan ini dipimpin oleh A. D.N. Aidit, B. Raymond Westerling, C. Sekar Maji Marian Kartosuwiryo, atau D. Syarifuddin Prawira Negara. Nah, dari berbagai tokoh di bawah ini yang melakukan pemberontakan di ITI adalah C, yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Saat itu Kartosuwiryo melakukan pemberontakan dengan pusatnya di daerah Malangbong, Jawa Barat. Namun berhasil dihentikan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia saat itu, sehingga DITII langsung dapat ditumpas dan tidak dapat berkembang ke depannya. Oke. Lanjut ke soal nomor 30. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, pemerintah Indonesia dalam menerapkan Pancasila memiliki visi yaitu A. Mengamali nilai Pancasila, B. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, C. Memajukan kesejahteraan seluruh warga negara Republik Indonesia, atau D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi. Nah, kita tahu masa Orde Baru ini merupakan masa pemerintahan Soeharto. Saat itu Soeharto berdiri karena setelah terjadinya proses G30S PKI. Sehingga ketika Soeharto memimpin, beliau memiliki visi yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, itu merupakan ciri dari masa Orde Baru zaman Soeharto. Lanjut ke nomor 31. Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa reformasi sekarang ini adalah A. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama bangsa. B. Semakin berkembangnya lembaga perekonomian yang syariat. C. Menguatnya kekuasaan TNI, Polri dalam kehidupan bernegara. D. Kekuasaan kepala negara dilakukan tanpa batasan undang-undang. Nah, untuk tantangan ini berarti yang sifatnya negatif. Nah, sedangkan dari A sampai
dengan D ini semuanya B sampai D ini sifatnya positif, hanya yang A yaitu menurunnya rasa persatuan sesama warga. Jadi ini merupakan tantangan di era reformasi saat ini. Sedangkan untuk B, C, dan D ini merupakan salah satu faktor pendorong Pancasila dapat terus ditegakkan di era reformasi saat ini. Oke, lanjut ke soal nomor 32. Secara yuridis formal, Pancasila diletakkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, atau yang D. 18 Agustus 1945. Nah, di sini secara yuridis artinya secara fakta hukum oleh PPKI. Nah, seperti yang kita ketahui, PPKI ini melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di dalam sidang tersebut menghasilkan 3 pokok. Yang pertama adalah mengangkat Soekarno, kemudian menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, dan juga membentuk KNIP untuk membentuk pemerintahan. Nah, di dalam pembukaan itu terdapat Pancasila, khususnya di alinea keempat. Maka dari itu secara yuridis Pancasila ini saat 18 Agustus 1945. Nomor 33. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan menyesuaikan dinamika perkembangan zaman. Hal itu adalah pengertian dari A. Ideologi terbuka, B. Ideologi modern, C. Ideologi tertutup, atau D. Ideologi kerakyatan. Ya, ini merupakan pengertian dari ideologi terbuka karena bersifat tidak kaku, yaitu dapat menerima perkembangan zaman. Lanjut dua nomor terakhir, 34. Ideologi komunisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena komunisme mengajarkan A. Ateisme, B. Liberalisme, C. Sosialisme, atau D. Hedonisme. Nah, di sini yang bertentangan yaitu adalah yang A. Ateisme. Ateisme ini kan tidak mengakui Tuhan, sedangkan sila kita Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas bertentangan. Soal yang terakhir, 35. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya agar lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, dan menghargai hasil karya orang lain. Contoh perilaku tersebut mencerminkan perwujudan nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nah, di sini taraf hidup. Taraf hidup ini kan berkaitan dengan ekonomi. Ya, tentunya dengan yaitu sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi 35 soal dari soal P3K Guru PKN. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal info yang menarik yang lainnya. Terima kasih.